Film dimulai dengan sebuah tayangan video yang memperlihatkan dua anak SMP yang sedang live streaming di sebuah gedung bekas rumah sakit jiwa yang terbengkalai yang bernama Gonjiam di Gwangju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Dua bocil ini bertujuan untuk menguji nyali mereka di RSJ yang dirumorkan berhantu. Setelah RSJ ini ditinggalkan begitu saja, sejak semua pasien rawat inap RSJ tersebut, semuanya meninggal secara misterius. Dan, selain untuk tujuan uji nyali, dua bocil SMP ini juga ingin mencoba membuka ruangan kamar ICU 402, yang dirumorkan tidak bisa dibuka oleh siapapun, atau dengan cara apapun juga. Singkat cerita, mereka pun menemukan kamar 402 tersebut. Sambil terus bercanda dan tertawa, salah satu bocil pun mencoba membuka pintu kamar 402 tersebut menggunakan palu dan obeng. Namun tiba-tiba mereka berhenti, karena menyadari ada suara tawa lain yang meniru tawa mereka berdua. Footage video ini pun diakhiri dengan bocil yang merekam video ini memalingkan arah kamera ponselnya ke belakang saat mendengar suara tawa tersebut. Dan ketika video dimundurkan secara perlahan, kita akan melihat sebuah penampakan di video ini. Footage yang baru saja kita lihat ditayangkan di sebuah kanal horor yang bernama Horror Times. Layaknya konten-konten horor di situs web berbagi video seperti YouTube, kanal ini membahas beberapa hal di balik video dua bocil SMP tersebut dan beberapa fakta tentang RSJ Gonjiam itu sendiri. Pertama, dua bocah SMP tersebut dikabarkan menghilang setelah memasuki RSJ Gonjiam. Kedua, RSJ Gonjiam adalah tempat yang super angker dan bahkan diakui oleh CNN dalam artikelnya yang berjudul Seven of the Freakiest Places on the Planet. Ketiga, keangkeran RSJ Gonjiam berawal dari sejarah kelam yang dimiliki RSJ ini saat masih beroperasi. RSJ yang dibangun dan mulai beroperasi pada tahun 50-an ini memiliki sederet prestasi yang gemilang di masa tersebut. Dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Park Ji-a, sebagai kepala rumah sakitnya, RSJ Gonjiam memiliki ratusan pasien dengan berbagai masalah mental. Dan, selain mengatasi penyakit kejiwaan, RSJ ini juga berhasil mengobati kalangan tentara yang stres pasca perang, penjahat politik, mata-mata penganut aliran sesat, dan lain-lain. Dan, atas prestasinya tersebut, Park Ji-a sempat menerima penghargaan dari pemerintah Korea Selatan. Hingga pada tahun 90-an RSJ Gonjiam tersebut tiba-tiba ditutup oleh pemerintah setempat, tanpa mengemukakan alasan penutupannya ke publik. Desas-desus dan rumor tentang alasan penutupan RSJ ini pun mulai tumbuh subur di kalangan masyarakat. Dan, rumor yang paling santer dikabarkan adalah karena Park Ji-a melakukan eksperimen dengan pasien RSJ tersebut yang mengakibatkan semua pasien RSJ tersebut mati secara mengenaskan. Kanal Horror Times pun mengakhiri videonya dengan berjanji akan membuat live konten di RSJ Gonjiam guna melihat dan mencari tahu kebenaran tentang RSJ tersebut secara langsung. Adegan berpindah ke pertemuan antara tiga orang kru kanal Horror Times, yaitu Wi Ha-jun, Lee Seung-wook, dan Park Sung-hoon, dengan 4 orang bintang tamu yang akan turut hadir di live konten mereka nantinya. 4 orang bintang tamu ini bernama Oh Ah-yeon, Park Ji-hyun, Charlotte, dan Yoo Jae-yoon. Sebelum mereka pergi ke RSJ Gonjiam, mereka bertujuh menggelar acara makan-makan guna mengakrabkan diri terlebih dahulu. Dan lewat adegan ini, kita akan mengetahui beberapa hal. Pertama, Charlotte telah mengunjungi 3 dari 7 tempat terangker di dunia. Versi artikel CNN dan RSJ Gonjiam akan menjadi tempat keempat yang dikunjungi oleh Charlotte. Kedua, dirumorkan yang mengunjungi RSJ Gonjiam akan melihat penampakan jika mereka telah mendengar suara bola tenis meja atau pingpong yang memantul. Hal ini dikarenakan saat RSJ Gonjiam beroperasi dulu, kepala RSJ Park Ji-a sangat gemar mengajak para pasiennya untuk bermain tenis meja. Ketiga, meski santer dikabarkan Park Ji-a membunuh semua pasiennya, tetapi pihak berwajib tidak pernah menemukan bukti pembunuhan yang mengarah kepada Park Ji-a sebagai pelakunya. Adapun Park Ji-a dituduh sebagai pembunuhnya, karena Park Ji-a menghilang setelah semua pasien RSJ tersebut mati secara mengenaskan. Namun rumor lain mengatakan bahwa Park Ji-a bunuh diri dengan cara gantung diri setelah mengetahui semua pasiennya meninggal dunia. Dan keempat, alasan dari kanal Horror Times mengadakan live konten ini karena jumlah views atau tayangan yang didapat dari video bocil SMP sebelumnya saja mencapai 200.000 views, dengan pendapatan iklan mencapai 100 juta rupiah. Tergiur akan hal tersebut, kanal Horror Times memutuskan untuk membuat live konten di RSJ Gonjiam dengan persiapan dan peralatan yang lebih memadai daripada si bocil SMP sebelumnya. Dengan harapan, live konten mereka nantinya akan mencapai 1 juta views, dengan pendapatan iklan sekitar 500 juta rupiah. Keesokan harinya, dalam perjalanan mereka menuju RSJ Gonjiam,
mereka kembali berbincang tentang rumor lain di RSJ tersebut. Dirumorkan, penampakan hantu yang kerap terlihat di RSJ tersebut bukan hanya hantu pasien RSJ saja, melainkan hantu siswi SMA juga kerap kali menampakkan diri di tempat tersebut, dan tentunya hal tersebut bukan tanpa alasan. 30 tahun yang lalu, ada 3 orang siswi SMA yang melakukan uji nyali di RSJ tersebut, dan berusaha membuka pintu kamar 402 juga. Namun keesokan harinya, ketiga siswi SMA tersebut ditemukan sudah dalam keadaan pingsan oleh pihak kepolisian setempat. 3 siswi SMA tersebut pun dilarikan ke rumah sakit untuk diobati. Namun setelah beberapa waktu berada di rumah sakit, 2 dari 3 siswi SMA tersebut mengalami kegilaan, dan bunuh diri dengan meloncat dari lantai teratas rumah sakit tempat mereka dirawat. Dan siswi SMA yang tersisa, dikabarkan koma dalam waktu yang sangat lama, dan setelahnya tidak ada kabar yang jelas tentang kondisi siswi SMA tersebut. Meskipun banyak rumor tentang insiden yang terjadi kepada orang yang mencoba membuka kamar 402 itu, namun diketahui fokus utama dari live konten ini, justru mencoba membuka kamar 402 tersebut. Dan seolah tidak mempunyai rasa takut, mereka semua malah mengundi siapa yang akan ditugaskan untuk membuka kamar 402 itu nantinya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di RSJ Gonjiam. Namun karena banyaknya insiden yang terjadi di tempat tersebut, kepolisian daerah setempat melarang orang yang tidak berkepentingan memasuki gedung RSJ tersebut. Selain menempatkan kamera pengawas di luar areal gedung, kepolisian pun kerap kali berpatroli mengitari kawasan tersebut untuk menjaga RSJ tersebut. Namun kru Horror Times yang sudah mengantisipasi hal tersebut, mengambil jalan memutar untuk menuju ke sebuah bukit di belakang RSJ tersebut, agar bisa masuk ke RSJ tersebut melalui pintu belakang. Namun untuk sampai ke bagian belakang RSJ, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan setelah berjalan beberapa lama, akhirnya mereka sampai di areal belakang RSJ Gonjiam. Di sebuah areal yang sedikit lapang, yang berjarak beberapa ratus meter dari gedung RSJ, Hajun dengan dibantu 4 bintang tamu acara, mendirikan tenda yang akan digunakan sebagai ruang pusat kendali siaran. Sedangkan Seng Wook dan Sung Hun pergi ke gedung RSJ, untuk menempatkan kamera di beberapa ruangan di RSJ tersebut. Dan, setelah semua kamera yang diperlukan selesai dipasang dan dihubungkan dengan ruang siaran, Seng Wook dan Sung Hun pun kembali ke ruang siaran. Diketahui, mereka akan memulai siaran ketika hari sudah melewati tengah malam, atau waktu di mana entitas makhluk halus dipercayai keluar untuk beraktivitas. Untuk mengisi waktu sampai tengah malam tiba, mereka pun makan malam terlebih dahulu. Dan setelahnya, kru Horror Times mempersiapkan diri mereka dan keempat bintang tamu mereka, dengan beberapa peralatan yang akan dipakai untuk menunjang live konten mereka. Pertama, 2 buah kamera GoPro yang dipasang di setiap badan kru dan bintang tamu, untuk menampilkan wajah dan pandangan mereka semua. Kedua, Electromagnetic Field Meter. Kehadiran atau kemunculan hantu dipercaya merubah medan elektromagnetik di sekitarnya, dan EFM ini bisa mendeteksi perubahan medan elektromagnetik yang terjadi, atau dengan kata lain alat ini berfungsi sebagai detektor hantu. Selain kedua alat tersebut, mereka pun dibekali dengan beberapa peralatan lain, seperti alat komunikasi untuk terhubung dengan ruang siaran dan satu sama lain, ponsel untuk keadaan darurat, senter, dan perkakas untuk membongkar kamar 402 nantinya. Setelah semua kru dari Horror Times dan keempat bintang tamu sudah siap, Hajun pun mempersilahkan mereka untuk turun ke RSJ Gonjiam, sementara dirinya akan tinggal di tenda untuk mengatur acara dan mengontrol siaran. Selamat datang di kanal LKS Movie. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film horor dari Korea yang berjudul Gonjiam, Haunted Asylum. Film yang dirilis tahun 2018 ini, digarap dengan gaya vlogger horor, layaknya konten-konten horor yang bisa kita saksikan di website video sharing seperti YouTube. Banyaknya cuplikan point of view, lewat GoPro yang dipakai oleh tim yang memasuki RSJ Gonjiam, kita akan dibuat merasakan posisi sebagai orang atau pelaku di dalam film ini nantinya. Dan tentunya POV atau sudut pengambilan gambar seperti ini, menyajikan kengerian tersendiri bagi kita yang menonton film horor ini. Dan karena konten ini full spoiler, saya sarankan bagi teman-teman yang belum menonton filmnya, untuk menonton filmnya terlebih dahulu, untuk mendapatkan pengalaman yang tidak bisa teman-teman dapatkan dengan menonton video saya ini. Tapi jika teman-teman merasa hal tersebut tidak perlu, tanpa basa-basi lagi, kita langsung menuju alur cerita filmnya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe kanalnya dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Film kembali dimulai, dengan tim yang sudah memulai perjalanan mereka menuju pintu belakang RSJ Gonjiam. Sambil berjalan mereka semua melakukan cek kamera dan cek sound, untuk memastikan apa yang mereka lihat dan dengar tersampaikan dengan baik ke Hajun yang berada di ruangan siaran. Setelahnya, Hajun pun memulai live streamingnya. Beberapa ratus meter sebelum mencapai halaman belakang RSJ Gonjiam, tim sudah mulai dikagetkan dengan beberapa hal. Seperti, suara burung yang terbang di antara pepohonan, dan keberadaan sebuah celana dalam wanita, yang kotor dengan noda dan tersimpan di semak-semak. Alih-alih membiarkannya, Jae-yun malah mengambil dan mempertontonkannya ke kamera, dan setelahnya, ia mengikatkan celana dalam tersebut di sebuah ranting pohon, guna menjadi penanda jalan, jika mereka pulang ke tenda nantinya. Tidak lama setelahnya mereka pun sampai di bagian belakang RSJ Gonjiam. Mereka pun masuk ke halaman belakang RSJ, dengan menerobos dinding tembok dan kawat berduri, lalu turun ke halaman RSJ menggunakan sebuah tangga. Setelah semuanya sudah berada di bawah, tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi dari arah jalan yang berada di depan gedung RSJ ini. Sung Hun pun langsung memerintahkan semuanya untuk berjongkok, dan mematikan semua senter dan alat penerangan mereka. Dan setelah dirasa patroli polisi tersebut sudah menjauh, semuanya pun berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, tim akhirnya sampai di pintu belakang gedung RSJ ini. Pintu yang mengarah ke lantai 2 ini terlihat tertutup rapat, dengan peringatan yang berbentuk coret-coret atau vandalisme di pintu tersebut, yang bertuliskan, jika kau masuk, kau akan mati. Mulai dari sini, kita akan melihat semua orang dalam tim tersebut mulai sedikit ketakutan. Tapi mereka semua menyembunyikan rasa takut mereka, di balik raut wajah yang penuh antusiasme akan live konten ini. Lewat komando dan sorot kamera dari Sung Hun, Seung Wook sebagai pembawa acara pun membuka acara live konten ini. Dan setelahnya, mereka semua pun masuk ke gedung tersebut. Seperti pada umumnya gedung publik yang dibiarkan terbengkalai, selain rusak dikarenakan termakan oleh waktu, kita akan melihat beberapa bentuk pengerusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab pada gedung RSJ ini, seperti coretan di dinding, dan benda-benda yang terlihat dirusak dengan sengaja dan tanpa alasan. Sambil terus melaporkan kondisi di dalam gedung tersebut, mereka semua berjalan beriringan ke bagian front desk gedung tersebut. Setelah Charlotte menempatkan air suci untuk perlindungan, Seung Wook pun menyampaikan susunan acara kepada penonton live konten ini. Namun tiba-tiba, pintu ruangan kepala RSJ di belakang mereka yang tadinya terbuka, menutup dengan sendirinya. Mereka pun memutuskan untuk memasuki ruangan tersebut, dan di dalam sana mereka menemukan sebuah foto Park Ji-a bersama pasien-pasien RSJ tersebut. Sepintas foto itu terlihat biasa saja, namun jika diamati lebih dekat, foto tersebut terlihat cukup menyeramkan. Selain foto tersebut, mereka juga menemukan beberapa foto Park Ji-a yang lainnya. Berikut sebuah piagam penghargaan untuk Park Ji-a dari Presiden Korea Selatan pada masa itu. Mereka kembali dikagetkan oleh suara benda yang jatuh, dan tersangkut di langit-langit ruangan tersebut. Sepintas benda tersebut seperti kepala manusia dengan rambut panjang yang terjuntai ke bawah. Namun ketika diamati lebih dekat lagi, benda tersebut bukanlah rambut, dan mungkin ditempatkan di sana oleh orang iseng untuk menakut-nakuti orang lain yang memasuki gedung ini. Seung Wook kembali berinteraksi dengan audiensi konten live ini. Ia mengatakan bahwa mereka akan melakukan ritual pemanggilan arwah, dan setelahnya, tim akan dibagi menjadi beberapa kelompok, untuk meliput ruangan dan lantai berbeda di gedung ini. Yang terdiri dari, lantai 1, 3, dan 4. Adegan berpindah, ke Ji-hyun dan Charlotte yang ditempatkan di lantai pertama. Setelah Charlotte menandatangani dinding di lantai tersebut, mereka berdua memasuki sebuah ruangan yang dulunya berfungsi sebagai laboratorium di tempat ini. Di dalamnya mereka berdua menemukan beberapa hal seperti alat-alat lab, botol-botol obat dan sebuah boneka aneh yang tersimpan di salah satu lemari yang ada di ruangan tersebut. Charlotte pun meminta Ji-hyun untuk memotret dirinya di ruangan ini. Setelah memberikan ponselnya ke Ji-hyun, Charlotte pun berjalan ke pojokan ruangan untuk mendapatkan sudut foto yang baik. Namun Charlotte tiba-tiba berhenti ketika kakinya menginjak sebuah benda. Dan ketika ia dan Ji-hyun mengamati lebih dekat, benda tersebut ternyata sebuah bangkai ayam, yang sudah dalam kondisi dikerubuti oleh belatung. Merasa jijik akan hal tersebut, mereka berdua pun menjerit dan berlari meninggalkan ruangan tersebut. Melihat hal tersebut, Hajun menyuruh keduanya untuk berpindah ke lantai 4, dan mengalihkan fokus acara ke Jae-yun dan Ah-yeon yang bertugas meliput di lantai 3. Berbeda dengan Ji-hyun, Jae-yun terlihat membawakan liputan dengan sangat kaku. Ia pun terlihat sangat ketakutan ketika menemukan bangkai sebuah burung. Ketika mencoba menunjukkan kepada penonton bahwa di lantai tempatnya berada, terdapat papan tenis meja yang sering digunakan oleh Park Ji-a semasa hidupnya dulu.
Hajun pun meminta Jae-yoon untuk tenang dan melanjutkan liputan ke ruangan lain. Kini, Jae-yoon dan Ah-yeon pun memasuki sebuah kamar mandi bersama, tempat dulu di mana pasien RSJ yang sudah dalam keadaan meninggal dunia diketemukan. Setelah menunjukkan sebuah noda hitam di dinding, yang dirumorkan sebagai portal keluar masuknya hantu di RSJ ini, kepada penonton, Jae-yoon dan Ah-yeon melanjutkan liputannya ke ruangan sebelahnya, yaitu ruang pemandian. Namun baru saja Jae-yoon tiba di ruangan tersebut, ia tiba-tiba menjerit-jerit ketakutan. Rupanya Jae-yoon melihat sebuah benda yang menyerupai kepala manusia, mengapung di bak mandi yang ada di ruangan tersebut. Berbeda dengan Jae-yoon yang terlihat sangat ketakutan, Ah-yeon malah menghampiri benda tersebut, dan mengangkatnya dari air menggunakan tongkatnya. Dan ternyata, itu hanyalah sebuah wig atau rambut palsu. Ah-yeon pun memperlihatkan hal tersebut kepada Jae-yoon, dan bukannya menjadi tenang, Jae-yoon malah semakin ketakutan, dan terlihat benar-benar marah dengan tindakan Ah-yeon tersebut. Setelah puas menertawakan tingkah Jae-yoon, Hajun pun mengalihkan fokus siarannya kembali ke Ji-hyun dan Charlotte yang sudah berada di lantai 4. Kali ini Charlotte mengatakan kepada penonton, bahwa ia akan menggunakan alat semacam sensor untuk menemukan keberadaan hantu di lantai 4 ini. Sedangkan Ji-hyun berjanji akan membuka kamar 402, dan mempertontonkan kondisi di dalam ruangan 402 tersebut kepada penonton live konten ini. Setelahnya, kita akan melihat cuplikan Seung-wook yang mencoba membuka paksa pintu tersebut menggunakan linggis, namun upaya pertama tim ini gagal. Siaran pun memasuki jeda iklan. Dan lewat monitor Hajun, kita bisa melihat kalau penonton live konten ini sudah mencapai 55.000 penonton. Adegan berpindah ke tim yang sedang mempersiapkan sebuah ritual pemanggilan arwah atau hantu, sebagai upaya mereka untuk membujuk hantu yang berada di gedung ini untuk membuka kamar 402. Dan terlihat, ritual ini berhasil menarik minat penonton lebih banyak lagi. Tidak lama, beberapa benda yang digunakan untuk ritual mulai mengindikasikan bahwa ritual tersebut berhasil, atau dengan kata lain, hantu telah hadir ke ruangan tempat ritual tersebut dilangsungkan. Namun setelah ratusan lonceng yang diikat pada tali yang dipasang di langit-langit ruangan tersebut mulai berjatuhan, tim menjadi panik dan ketakutan, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan ruangan tersebut. Hajun pun meminta tim untuk menenangkan diri mereka, dan kembali ke ruangan tadi untuk melanjutkan kembali ritualnya. Namun setelahnya, terlihat Seung-wook dan Sung-hoon memisahkan diri mereka, untuk menerima telepon dari Hajun. Dan lewat percakapan antara ketiganya, kita bisa mengetahui, bahwa beberapa hal seperti pintu yang menutup sendiri, dan lonceng yang jatuh tadi, adalah hasil rekayasa mereka bertiga, agar live konten ini bisa lebih menarik banyak penonton, dan menghasilkan lebih banyak pendapatan lewat jeda iklan, dan keempat bintang tamu mereka tidak mengetahui sama sekali tentang rekayasa tersebut. Dan, setelah Hajun mengakhiri percakapan intern tersebut, kompor gas yang berada di tendanya tiba-tiba mematik api dengan sendirinya. Tidak lama Hajun menyadarinya, dan segera mematikan kompor tersebut. Dan setelahnya, sekarang perangkat komputernya yang bermasalah, dan disusul dengan daya listriknya yang tiba-tiba mati dengan sendirinya. Hajun pun pergi keluar untuk mengecek generator pembangkit listriknya, dan setelah tidak menemukan masalah dengan generatornya, Hajun kembali ke dalam tenda, dan tiba-tiba semuanya kembali menyala seperti sedia kala. Adegan berpindah ke Seung-wook yang menginformasikan kepada penonton, bahwa ritual yang mereka lakukan telah selesai, dan acara selanjutnya adalah kembali mendatangi ruang laboratorium, yang sebelumnya Ji-hyun dan Charlotte sempat masuki. Sesampainya di sana, tim kali ini mendapati boneka aneh yang sempat Ji-hyun dan Charlotte temukan sebelumnya, telah berpindah tempat dengan sendirinya. Ji-hyun dan Charlotte terlihat yang paling ketakutan akan hal tersebut, dan ketika Seung-wook mengambil boneka tersebut dan memperlihatkannya lebih jelas ke arah kamera, Charlotte langsung marah dan meninggalkan ruangan, diikuti oleh Ji-hyun, Ah-yeon, dan Jae-yoon. Belakangan diketahui bahwa boneka tersebut adalah milik salah satu pasien RSJ ini. Sementara Charlotte di luar ruangan terus meracau tentang boneka yang menurutnya terkutuk. Seung-wook menginformasikan kepada penonton bahwasanya boneka yang dipegangnya sekarang ini adalah boneka yang sama, milik pasien RSJ ini 40 tahun silam. Dan setelahnya, Seung-wook, Sung-hoon dan Hajun terlihat menahan tawa melihat Charlotte yang sangat ketakutan perihal boneka tersebut. Diketahuilah bahwa boneka yang berpindah dengan sendirinya adalah rekayasa mereka bertiga juga. Setelahnya, Seung-wook dan Sung-hoon keluar dari ruangan lab dan bergabung dengan yang lainnya. Charlotte kembali memarahi Seung-wook atas tindakannya yang sebelumnya, dan meski Seung-wook berulang kali meminta maaf, kekesalan Charlotte tidak kunjung mereda. Charlotte pun meminta siaran ini untuk dihentikan saja, karena ia takut hal buruk akan menimpa mereka semua. Hajun pun mencoba membujuk Charlotte agar menyelesaikan siaran ini. Karena selain jumlah penonton yang terus meningkat, mereka hanya harus menyelesaikan beberapa segmen lagi sebelum pada akhirnya siaran ini diakhiri.
Charlotte pun menyetujuinya, dengan syarat tidak ada lagi yang menyentuh barang-barang aneh di tempat ini. Ha-jun pun kembali membagi-bagi tugas. Ah-yeon dan Jae-yoon akan kembali ke lantai 4 untuk menyelesaikan liputannya, dan sisanya akan bersama-sama meliput ruangan terakhir, yaitu ruangan klinik. Di dalam ruangan klinik tersebut, mereka menemukan beberapa peti kayu seukuran tubuh manusia, dengan lubang di tengahnya. Karena penasaran dengan peti tersebut, Seung-wook mengingkari janjinya untuk tidak menyentuh apapun, dan memasukkan tangannya ke dalam lubang salah satu peti tersebut. Dan tiba-tiba, sesuatu di dalam peti tersebut menarik tangan Seung-wook, namun tidak lama tangan Seung-wook kembali terlepas. Karena tentu saja hal tersebut lagi-lagi rekayasa atau akting dari Seung-wook, agar bintang tamu kembali ketakutan dan live konten mereka semakin dibanjiri penonton. Dan, hal tersebut ternyata berhasil. Ji-hyun dan Charlotte terlihat sangat ketakutan. Terlebih untuk Charlotte, ia terlihat sangat panik kali ini. Dan, untuk menenangkan Charlotte, Ji-hyun memasukkan tangannya ke dalam lubang peti yang sama, untuk membuktikan bahwa Seung-wook sedari tadi sedang berakting dan mempermainkan mereka berdua. Awalnya memang tidak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba tangan Ji-hyun ditarik dengan kerasnya oleh sesuatu dari dalam peti tersebut. Dan berbeda dengan Seung-wook tadi, lengan Ji-hyun terlihat sulit untuk dikeluarkan dari lubang tersebut, dan setelah Seung-wook membantu menariknya dengan sekuat tenaga, barulah tangan Ji-hyun bisa keluar dari peti tersebut. Namun terlihat, di lengan Ji-hyun terdapat luka cakaran yang memanjang. Dan setelahnya, peti kayu tersebut terbuka dengan sendirinya, dan terlihat tidak ada apapun di dalam peti kayu tersebut. Sekarang, bukan hanya Ji-hyun dan Charlotte yang terlihat ketakutan, Seung-wook dan Sung-hoon pun kali ini terlihat ketakutan setengah mati. Dan tidak sampai situ saja, shawl yang dipakai oleh Charlotte tiba-tiba ujungnya terangkat dengan sendirinya. Melihat hal tersebut, kali ini mereka berempat pun lari tunggang langgang, meninggalkan ruangan klinik tersebut. Sesampainya di luar, kengerian bagi mereka berempat belum juga usai. Kali ini, di bawah tanda tangan nama Charlotte yang sebelumnya Charlotte buat, terdapat coretan lain, yang berbunyi bunuh diri, atau jika disambungkan dengan nama Charlotte di atasnya, berbunyi Charlotte bunuh diri. Melihat hal tersebut, kali ini Ji-hyun dan Charlotte memutuskan untuk keluar dari RSJ, sebelum hal yang lebih buruk menimpa mereka. Setelah kepergian Ji-hyun dan Charlotte, Seung-wook dan Sung-hoon meminta Ha-jun untuk menyudahi acaranya saja, karena mereka berdua juga khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, jika tidak segera keluar dari tempat ini. Namun Ha-jun malah marah, dan meminta Seung-wook dan Sung-hoon untuk meneruskan siaran ke lantai 3, guna menunjungi ruang kamar mandi, dan mengulang liputan yang dilakukan oleh Ah-yeon dan Jae-yoon sebelumnya. Karena Ha-jun tidak mau membuat kecewa penonton live streamingnya, yang sekarang sudah mencapai 300.000 penonton, dan terus bertambah. Sambil menunggu Seung-wook dan Sung-hoon yang sedang menuju ke lantai 3, untuk memulai kembali siaran, Ha-jun memilih beberapa klip untuk di-replay dan dipertontonkan ke penonton untuk sementara waktu. Namun ketika sedang memilah klip, Ha-jun menemukan satu tayangan yang aneh dan tidak biasa. Di tengah tayangan Seung-wook yang sedang berinteraksi dengan penonton, ada klip lain yang terselip, dan klip tersebut menunjukkan semua orang atau anggota tim yang sedang siaran di gedung RSJ tersebut. Pertanyaannya, siapa yang merekam gambar ke-6 anggota tersebut? Sedangkan seperti kita tahu, tidak ada orang lain lagi di sana yang memegang kamera selain mereka berenam. Dan, ketika Ha-jun sedang menduga-duga tentang gambar atau klip tersebut, tiba-tiba cangkir kopinya terjatuh dengan sendirinya, diikuti oleh daya listriknya yang kembali mati secara tiba-tiba. Dan setelah Ha-jun mengamuk untuk beberapa saat, monitor komputernya kembali menyala dengan sendirinya. Kali ini, Ha-jun dihubungi oleh Seung-wook dan Sung-hoon, yang meminta bayaran mereka dinaikkan 2 kali lipat, mengingat kemungkinan bahaya yang akan mereka hadapi. Atau jika tidak, Seung-wook dan Sung-hoon akan menyudahi siaran mereka. Melihat penonton live konten ini sudah mencapai 700.000, Ha-jun pun menyetujui permintaan dari Seung-wook dan Sung-hoon. Singkat cerita, Seung-wook dan Sung-hoon sudah berada di ruang kamar mandi dan kembali memulai siarannya. Namun karena mereka berdua tidak menemukan hal yang menarik di ruangan tersebut, Ha-jun meminta mereka berdua untuk melanjutkan ke ruangan lainnya, yaitu ruangan penyimpanan barang atau gudang. Dan, setelah Seung-wook dan Sung-hoon sudah berada di ruangan penyimpanan, barulah mereka menemukan beberapa aktivitas gaib yang nyata, dan bukan hasil rekayasa mereka bertiga. Pertama, sebuah kursi roda berjalan dengan sendirinya. Dan kedua, pintu gudang tersebut menutup sendiri dan diikuti oleh barang-barang di gudang tersebut, yang melayang dan berhamburan ke segala arah. Akibatnya Seung-wook harus jatuh pingsan, karena terkena hantaman salah satu barang tersebut. Sung-hoon pun mencoba membangunkan Seung-wook, namun tiba-tiba dirinya ditarik keluar gudang, dan ketika Sung-hoon bangkit dan mencoba kembali ke dalam gudang,
pintu gudang tersebut kembali menutup dan membuat Sung Hoon kembali terpelanting dan jatuh tidak sadarkan diri juga. Adegan berpindah ke Ji Hyun dan Charlotte yang berhasil keluar dari gedung RSJ. Namun mereka tidak bisa menemukan jalan kembali menuju ke tenda. Mereka berdua hanya terus berputar-putar dan kembali ke tempat yang sama. Dan bahkan mereka tidak hanya berputar-putar di areal hutan belakang gedung RSJ, melainkan kembali lagi ke ruangan laboratorium yang berada di dalam gedung RSJ. Sampai pada akhirnya, mereka berdua menjadi sangat kelelahan, dan Ji Hyun tiba-tiba kerasukan. Bola mata Ji Hyun menghitam, dan ia terus merapalkan semacam mantra, yang membuat tubuh Charlotte melayang di udara. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah tubuhnya terjatuh ke tanah, Charlotte bergegas berlari meninggalkan Ji Hyun yang masih terlihat kerasukan. Dan akhirnya, Charlotte berhasil menemukan tenda monitoring tempat Ha-jun berada. Namun saat memasuki tenda tersebut, Charlotte malah kembali ke dalam gedung RSJ, ke sebuah ruangan dengan sesosok makhluk aneh yang terlihat sedang menunggu kedatangan Charlotte. Meski panik dan takut, Charlotte berusaha tidak bersuara dan mundur perlahan mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Namun terlihat makhluk tersebut pun perlahan mengikuti Charlotte, dan ketika sudah cukup dekat, makhluk tersebut dengan cepat menyergap Charlotte dan menarik Charlotte ke sudut gelap ruangan tersebut. Adegan berpindah ke Sung Hoon yang sudah sadarkan diri, berlari menemui Ah Yeon dan Jae-yoon yang sedang berusaha membuka kamar 402 di lantai 4. Sung Hoon mengajak Ah Yeon dan Jae-yoon untuk menyudahi live konten ini, dan bersama-sama keluar dari tempat ini. Ha-jun yang melihat hal tersebut, memutuskan untuk pergi ke gedung RSJ, dan menghentikan niatan Sung Hoon yang akan menyudahi acara tersebut. Karena sebentar lagi jumlah penonton live konten ini mencapai 1 juta penonton, dan Ha-jun tidak mau live konten ini berakhir, sebelum acara utamanya yaitu membuka kamar 402 selesai. Kembali Ah Yeon, Jae-yoon, dan Sung Hoon, yang kali ini dikejutkan oleh sebuah bola tenis meja yang memantul ke arah mereka bertiga. Setelahnya, mereka mendengar teriakan minta tolong dari Charlotte, yang berasal dari balik pintu kamar 402. Dengan panik Ah Yeon dan Jae-yoon berusaha membuka pintu tersebut dengan sekuat tenaga. Sedangkan Sung Hoon malah terlihat ketakutan, dan pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun baru saja beberapa langkah, Sung Hoon mengurungkan niatnya dan kembali lagi ke tempat Ah Yeon dan Jae-yoon, karena ia melihat di arah lain, ada sesosok makhluk yang sudah bersiap menghadang kepergiannya. Dan tiba-tiba, pintu kamar 402 terbuka dengan sendirinya, diikuti dengan semua alat pencahayaan atau penerangan mereka yang tiba-tiba mati dengan sendirinya. Adegan berpindah ke Ha-jun, yang sudah tiba di areal halaman belakang gedung RSJ. Dari kejauhan Ha-jun melihat salah satu temannya, sedang melakukan sesuatu yang aneh. Kembali ke Ah Yeon, Jae-yoon dan Sung Hoon, yang sedang mencoba menyalakan kembali alat penerangan mereka masing-masing. Dan satu-satunya yang bisa kembali menyala adalah senter milik Ah Yeon. Setelah keadaan tidak terlalu gelap gulita, mereka pun menyadari bahwa mereka bertiga sudah berada di ruangan yang berbeda, yang kemungkinan adalah di dalam kamar 402. Ruangan tersebut terlihat kosong, tanpa memiliki satu pun jalan keluar atau pintu untuk keluar dari ruangan tersebut. Selain itu, mereka bertiga menyadari bahwa di langit-langit ruangan tersebut, terdapat kubangan air yang menggenang di atas mereka, melawan hukum gravitasi. Mereka pun menyadari bahwa sekarang mereka tidak lagi berada di alam mereka lagi, melainkan di alam supranatural yang terdapat di gedung RSJ tersebut. Satu persatu dari mereka pun mulai dibuat kerasukan seperti Ji Hyun oleh sesosok hantu yang mengenakan seragam sekolah. Kemungkinan besar, itu adalah hantu siswi SMA, yang dulunya terbunuh karena mencoba membuka kamar 402. Adegan berpindah ke Ha-jun, yang sudah masuk ke dalam gedung RSJ. Ha-jun pun bergegas mencari teman-temannya ke lantai 4, untuk memastikan live konten ini tetap berlangsung. Namun alih-alih menemukan teman-temannya, Ha-jun malah bertemu salah satu hantu penghuni gedung RSJ ini secara langsung. Dan dipastikan, nasib Ha-jun tidak akan jauh berbeda dengan teman-temannya. Dan hantu yang menghabisi Ha-jun kemungkinan besar adalah hantu kepala RSJ ini. Film Gonjiam, Haunted Asylum pun ditutup, dengan Seung-wook yang telah sadarkan diri, pergi ke lantai 4 untuk mencari keberadaan teman-temannya. Namun sesampainya di sana, Seung-wook ditarik masuk ke kamar 402, oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan lewat layar monitor yang berada di tenda, kita bisa melihat bahwa live konten ini kehilangan jumlah penontonnya secara drastis, dikarenakan kejadian supranatural yang dipertontonkan oleh live konten ini, dianggap oleh mayoritas yang menontonnya sebagai rekayasa belaka. Obsesi 1 juta penonton Ha-jun pun harus ikut lenyap, bersama nyawanya dan juga teman-temannya. Film Gonjiam, Haunted Asylum ini memiliki ending yang sangat buruk,
yang mana semua tokoh dalam film ini dipastikan meninggal. Tapi setidaknya, endingnya tidak menggantung, seperti kebanyakan film horor pada umumnya. Sudah saatnya kanal LKS Movie pamit undur diri, semoga teman-teman terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.